Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, anak-anak kelas 11 SMA, ya, ucapkan selamat ya. Kalian naik kelas semuanya ya. Dari yang sebelumnya kelas 10, baik MIA maupun IPS ya. Nah, sekarang sudah menjadi 11 SMA. Nah, untuk kelas 11 ini ya, kita ternyata masih bisa berjumpa kembali ya dengan pelajaran informatika ya, dan masih Bapak yang mengajar ya. Nah, sebelumnya kan kalian sudah mengetahui ya informatika itu seperti apa ya, dan belajarnya seperti apa ya. Nah, untuk saat ini ya, informatika ternyata kalian harus mempelajarinya sampai dengan kelas 3 ya, dimana pertama itu kelas 10 pengenalan ya, pengenalan di bidang informatika ya. Lalu kelas 2-nya ini sudah lumayan harus lebih mengetahui, memahami ya tentang informatika. Dan nanti yang kelas 3-nya ini kita usahakan untuk lebih terlatih ya. Kalian sudah paham detail tentang informatika ya. Nah, di video ini ya, dapat hanya memperkenalkan saja ya, kira-kira nanti bakal seperti apa sih informatika yang kalian dapatkan ya, dan bakal seperti apa yang nanti Bapak akan ajarkan ke kalian ya. Bapak harapkan kalian kalau bisa ya punya buku ini ya. Bapak harapkan kalian kalau bisa punya buku ini. Ini Bapak sebenarnya belinya mudah kok, gampang. Kalau kalian nyari di Shopee juga sebenarnya ada ya, atau nyari di e-commerce ya. Ini Bapak kemarin dulu itu beli di Pasar Senen gitu ya. Harganya nggak terlalu mahal kok ya, nggak sampai 100 ribuan ya. Tuh. Nah, Bapak harapkan, karena kita kan fokus di sini ya, nanti materi-materi yang diajarkan ya. Kalau di sekolah kayaknya kalian belum mendapatkan buku informatika ya, jadi harus mencari sendiri ya. Nah, di sini pelajaran yang nanti Bapak bakal bahas itu ya, pertama itu mengenai embed system ya. Ada embed system, lalu ada topologi jaringan ya, dan model dan prediksi data, lalu algoritma dan pemrograman ya. Bahkan ada lagi itu tentang algoritma dan pemrograman di bagian kedua ya. Terus ada hak kekayaan intelektual ya, terus berpikir komputasi, dan praktik lintas bidang tematis ya. Nah, di sini ada 8 bab ya, 8 bab yang bakal Bapak ajarkan ya. Ya. Sekarang kalian lihat ya, ini ya, ini dan ini ya. Bukunya ini informatika untuk SMA kelas 11 Wildan Aprizal Arifin Fernaldi Akbar Fauzan. Nah ya, ini ya. Sebelumnya kan kita sudah belajar, mungkin pada saat kelas 10 kita mengenal untuk mengetik ya, bagaimana caranya mengetik cepat ya kan, terus bagaimana sih caranya kalian belajar Excel ya kan, terus bagaimana kalian belajar menulis artikel dalam sebuah blog ya. Nah itu ya. Nah di sini kita lebih khususnya lagi ya, mengenai pengaturan dengan embed system. Itu apa sih embed system ya kan, terus topologi jaringan ini hampir sama materinya seperti halnya anak TKJ ya, dimana dipelajari di kelas 10 dan 11 itu juga ada topologi jaringan ya. Jadi kalian belajar mengenai jenis-jenis topologi jaringan. Nah, di sini ya, kalau kalian misalkan pengen mengetahui, Bapak bakal kasih bocorannya sedikit tentang embed system ya, yang nanti bakal Bapak ajarkan ya di pertemuan selanjutnya ya, bukan di pertemuan jam berikutnya. Kan kita nanti ada jam berikutnya 1 jam nih ya. Nah, nanti bakal Bapak bahas lagi embed system itu hari Selasa depan ya. Nah, di sini kalau misalkan mengetahui ya, embed system ini mungkin
banyak yang belum mengenalnya atau belum mengetahui embedded system itu apa sih. Embedded system itu ada sistem tertanam ya. Nah, padahal hampir setiap hari kita menemukan bahkan menggunakan embedded system ini pada berbagai peralatan elektronik ya. Ya, seperti misalkan dari handphone ya, terus ada atau MP3 player ataupun AC ya gitu. Nah, embedded system ini tidak hanya dapat digunakan dalam dunia IT ya, tetapi dapat diimplementasikan juga di dunia otomotif. Nah, atau bahkan kedokteran. Nah, otomotif bakal kedokteran ya. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai apa itu embedded system ya dan penggunaannya. Salah satu aplikasinya yaitu adalah Arduino ya, Arduino IDE ya. Nah, ini nih embedded system nih. Nah, kalian lihat. Ya, mungkin kalau misalkan di komputer kayak ini ya, kayak misalkan motherboard ya ataupun microchip ya. Nah, kalau di sini embedded system ini yang di sini ya, yang kalian lihat ya. Nah, di sini keterangannya embedded system pada kartu plug-in ya. Kartu plug-in itu berarti memori sebenarnya ya, karena di sini kalau kalian lihat di sini ada micro SD ya, ada micro SD. Nah, di mana di dalamnya itu dengan kartu plug-in dan prosesor ya, memori, power supply ya, dan antarmuka eksternal ya. Di sini ada prosesornya ya. Ini ada prosesornya ya. Di sini ya. Nah, kalau misalkan dari mengenai embedded system ya. Embedded system ini merupakan sistem komputer yang didesain ya dan dibuat dengan tujuan fungsi tertentu secara spesifik. Embedded system terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak ya. Perangkat keras dalam embedded system ini meliputi microprosesor dan microcontroller ya dengan penambahan memori eksternal ya. Nah, microprosesor berarti kan alatnya kecil ya. Mikroprosesor, jadi otaknya sebuah sistem ya, memori itu lebih kecil ya, mikro ukurannya. Nah, lalu ada sebagian besar perangkat lunak pada embedded system ini didukung oleh real time operating system ya. Real time operating system itu apa sih kira-kira ya? Real time operating system ini merupakan sistem operasi multitasking ya yang diperuntukkan untuk dikhususkan untuk aplikasi real time ya. Berarti untuk selalu terperbarui ya, untuk selalu aktif dalam bekerja ya dalam sebuah mesinnya itu atau komponennya ya. Nah, seperti misalkan HP ini. Nah, HP ini kalau kalian pikir dia sempat nggak sih untuk berhenti bekerja? Coba kalau kalian pikirkan ya, HP ini ada nggak dia waktu off-nya? Kalau menurut Bapak ya, handphone ini tidak ada waktu off-nya kecuali kalau misalkan kalian matikan handphonenya ya, matikan power handphonenya. Nah, kalau misalkan kita kan, Pak, kata siapa nggak bisa berhenti. Oke, kita off kunci ya, kita off kunci handphonenya ya. Situ kan ada tombol bukan tombol power ya, tapi yang menu buat ngelock kunci gitu ya. Nah, ketika handphone di lock, dikunci, apakah dia berhenti bekerjanya? Tentu saja tidak menurut Bapak, karena yang bekerja selalu real time-nya itu adalah pertama waktu ya, timer jam itu kan selalu berjalan ya, detik, menit ya. Lalu ada lagi, belum lagi sinyal ya, sinyal selalu berubah-ubah ya. Terus belum lagi notifikasi, atau kalau misalkan kalian aktifkan paket datanya, tentu saja notifikasi media sosial ataupun yang lain-lainnya tetap masuk situ ya. Kalau misalkan kalian matikan datanya, apakah berhenti juga? Tidak ya. Nah, karena masih ada sinyal ya. Siapa tahu nanti
ada telepon masuk ya, terus ada pesan masuk ya, walaupun bentuknya SMS ya. Nah itu kalau misalkan Pak kartu memorinya dicabut, kartu SIM cardnya dicabut ya, terus kabel datanya, internetnya nonaktifkan, apakah handphone itu akan berhenti bekerja? Tidak juga, karena ada jam ya di sana ya. Di atas itu kan ada waktu kita di situ jam berapa ya kan. Nah itu terus berjalan ya kan. Apalagi kalau misalkan kalian di wallpapernya memakai animasi, ya itu tetap berjalan. Nah ini yang bisa dibilang real time ya, real time operating systemnya selalu berjalan ya kan. Nah kecuali kalau misalkan kalian matikan power handphonenya ya, nah itu nggak bakal berjalan tuh ya. Itu kalau nanti kalian matikan ya, terus kalian nyalakan lagi, baru si prosesornya ini akan mengupdate kira-kira sekarang jam berapa ya kan. Biasanya kan berubah ya, kira-kira misalkan kalian matikan jam 1, kalian nyalakan jam 2, tetap nanti di petunjuk waktunya itu jam 2 seperti itu ya. Nah secara real time ya. Terus perangkat lunak embedded system biasanya disebut firmware ya, karena perangkat lunak tipe ini dapat dimuat ke ROM ya, ke ROM dan EEPROM atau memori flash ya. Nah sekali program dimasukkan ke dalam perangkat keras, maka program tersebut tidak akan pernah berubah kecuali diprogram ulang ya. Nah di sini udah menyatakan ROM, EEPROM dan memori flash ya, berarti ada penyimpanan memori walaupun sistem itu berjalan ya, seperti tadi misalkan kalian matikan handphone jam 1, kalian nyalakan jam 2, tetap nanti waktunya akan jadi jam 2 ya, karena sudah terprogram, harus real time ya. Nah embedded system juga dinamakan pada perangkat yang lebih ditanamkan pada perangkat yang lebih besar. Di dalamnya terdapat perangkat keras ya. Embedded system dikhususkan untuk melakukan fungsi dan tugas spesifik ya. Saat ini sudah banyak teknologi yang ditanamkan embedded system. Ini contohnya pada kamera digital, embedded system diimplementasikan pada kamera digital agar dapat melakukan fitur autofocus. Nah, autofocus berarti kalau misalkan nih, kalau kalian pernah mencoba handphone untuk foto ya, misalkan handphone untuk foto atau kamera digital untuk foto. Kalau misalkan kita menggunakan autofocus ya, autofocus kenapa sih ditanamkan untuk autofocus ya? Kalau misalkan si kamera mendapatkan detail objek ya, nah kita tanpa harus melakukan manual ya. Nah jadi si kamera ini, prosesor ini udah ditanam, sudah diperintahkan, udah di operating system ya, sudah istilahnya diprogram ya. Jadi diprogram harus lebih jeli menangkap gambar ya. Nah itu menggunakan real time juga ya, real time operating system ya. Nah dengan menggunakan embedded system, maka kita dapat mengontrol perangkat untuk melakukan suatu tugas ya secara spesifik ya, dibandingkan dengan komputer atau PC ya. Embedded system lebih cepat dalam waktu proses dan sistemnya. Hal tersebut terjadi karena embedded system dibangun menggunakan bahasa pemrograman yang lebih dekat atau dikenal oleh perangkat keras ya. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk pengembangan embedded system ini ya, diantaranya bahasa pemrograman ADA ya, atau Java, System C atau VHDL ya. Nih kalau misalkan kalian lihat ya, alat-alat yang biasanya digunakan untuk embedded system ya. Sini ada MP3 player ya, ada kamera, terus ada lagi DVD ya, terus ada game, mesin fotokopi ya. Di sini karena tertanam memorinya ini, kita harus real time ya, cepat menangkap perintah-perintah ya. Nah
Untuk mengetahui perbedaan embedded system dengan sistem lainnya ya, berikut merupakan ciri-ciri dari embedded system ya, mempunyai computing power ya, dilengkapi dengan sebuah prosesor ya, bekerja di lingkungan luar di ruang IT ya, dengan AC dan mendapatkan gangguan seperti getaran atau debu. Memiliki tugas spesifik ya. Pemakaian embedded system dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan pada aplikasi-aplikasi berikut, yaitu Automatic Teller Machine ya, ATM ya, peralatan jaringan komputer ya, termasuk router ya, terus ada time server, sama printer, komputer ataupun mesin fotokopi dan telepon genggam. Nah, mungkin itu ya yang Bapak bisa jelaskan mengenai pertemuan saat ini mengenai embedded system. Nanti bakal Bapak jelaskan ulang ya pada saat minggu depan ya. Nah, Bapak harapkan kalian setelah menonton video ini ya, silakan kalian untuk mengisi absensi ya, mengisi link absensi, dan di sana nanti ada pertanyaan ya, di sana ada pertanyaan apa sih yang kalian dapatkan ya dari materi ini ya, terus kesimpulannya bagaimana ya. Ini nanti kan kita ada 1 jam lagi nih pertemuan ya, 1 jam lagi pertemuan ya. Silakan coba kalian cari ya mengenai embedded system. Kira-kira ya, coba kalian cari mengenai tentang kategori embedded system ya di internet. Silahkan kategori embedded system itu apa aja sih kira-kira ya. Nah, kalau misalkan kalian copy paste saja ya, copy paste, nanti kalian kirim di laporan yang absensi ya, di situ ya, gitu ya. Nanti misalkan ada pertanyaan boleh kita WhatsApp pribadi ya, ataupun grup ya. Nah, nanti di jam berikutnya kalau misalkan Bapak ada kesempatan nanti bakal diskusi ya, bakal ya ngobrol-ngobrol mengenai tentang embedded system ataupun informatika ya, gitu ya. Kalau misalkan kalian mau tanya-tanya buku juga boleh ya. Bapak harapkan kalian punya bukunya nih, kemarin kan sempet bingung juga ya. Oke, mungkin cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.